Oke, hari ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Underdogs, atau yang lebih dikenal sebagai Mente Gol de Argentina dan The Unbeatables di Inggris Raya. Film ini bergenre komedi animasi yang dirilis pada tahun 2013 dan ditulis oleh pemenang Oscar, yaitu Juan G. Campanella. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki pemain terbaik dari football dan ditantang oleh superstar terbaik sepak bola. Lalu bagaimana ceritanya? Tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Pada awal film, terlihat seorang anak yang akan menyentuh permainan football, tapi ia langsung dimarahi oleh ayahnya. Lalu anak ini langsung pergi ke kamarnya. Karena merasa bersalah, ayahnya pun mendatangi anaknya yang ada di kamar. Lalu untuk menghibur anaknya, ia menceritakan sebuah dongeng, yang mana dongeng ini mengatakan di sebuah kota yang dekat sini, dan di mana taman seperti yang kita punya, dan di mana ada patung pendiri seperti yang kita punya, dan punya bar yang seperti kita punya juga. Di dalam bar terlihat berbagai macam orang, yang mulai dari usia tua sampai pun yang muda. Lalu terlihat seorang anak laki-laki bernama Amadeo yang sedang mengobrol dengan gadis yang bernama Laura. Kemudian Amadeo mengajarkan Laura sebuah permainan football dan mereka terlihat sangat bahagia. Kemudian datang seorang anak nakal yang sok-sokan. Lalu si anak ini menantang Amadeo untuk bermain football. Pada awal game, Amadeo langsung kalah 3-0 karena ia merasa tak percaya diri. Kemudian Laura pun menyemangati Amadeo. Dan seketika keadaan pun berbalik. Amadeo menyamakan kedudukan dengan skor 3-3. Kemudian si anak nakal ini berkata kalau tidak ada pertandingan imbang, dan seketika Amadeo mengalahkannya. Kemudian si penjaga bar pun langsung melempar anak nakal ini keluar bar. Dan di luar bar si anak nakal didatangi oleh seorang manajer yang juga sempat melihat pertandingannya. Kemudian waktu pun berganti. Di sini Amadeo sudah dewasa dan ia masih memainkan football. Lalu Laura datang dan mengatakan kalau ia akan pergi untuk belajar. Dan di sini terlihat Amadeo sedih, tapi ia mencoba menyembunyikan perasaannya. Lalu tiba-tiba di luar bar datanglah sebuah mobil mewah, dan itu adalah manajer yang bersama anak nakal sebelumnya. Lalu manajer ini melemparkan sebuah bom, tapi tiba-tiba bom ini terbuka dan yang di dalamnya adalah si anak nakal yang sekarang sudah menjadi superstar. Dan anak ini bernama Ezekiel dan ia akan membangun sebuah stadion di kota karena ia sudah membeli kota tersebut. Vamos a hablar con el intendente. Dan para penduduk pun mendukungnya, kecuali Amadeo dan para penghuni bar. Dan terlihat di sini Ezekiel masih belum melupakan kekalahannya dengan Amadeo. Kemudian Ezekiel langsung merobohkan bar dan membawa meja football milik Amadeo.
Lalu Laura mencoba untuk menghentikan Ezekiel, tapi ia malah dibawa Ezekiel ke markasnya. Malamnya di luar bar, Amadeo menangis dan air matanya mengenai salah satu pemain futsal yang berhasil ia bawa. Lalu pemain futsal ini hidup dan namanya adalah Kavi. Lalu Kavi mencoba menyemangati Amadeo. Awalnya, Amadeo merasa kalau ia gila karena Kavi bisa bicara. Lalu, Kavi menyemangatinya untuk bangkit dan mencari para pemain yang dibawa Ezekiel. Dan mereka akan mencarinya di pembuangan sampah. Di pembuangan sampah terlihat dua pemain futsal yang baru bangun. Lalu mereka diseret oleh tikus. Dan nama mereka adalah Beto dan Loco. Kemudian mereka pun menabrak Amadeo. Lalu Beto dan Kavi berdebat merebutkan sebagai pemain pencetak gol terbanyak. Grande goleador. Seguir en la corriente. Te comió el cerebro. El goleador siempre fue el Beto. Todos lo sabemos. Esto le hace muy mal al fútbol. Tenemos que estar unidos. Kemudian datanglah Lisandro, pemain musuh mereka. Tapi tiba-tiba di belakang Lisandro ada banyak tikus. Dan mereka pun berlari ke sebuah rumah-rumahan. Lalu di sini Beto tak berhasil lolos dan ia dibawa oleh gerombolan tikus. Saat Kavi sedang sedih dengan kepergian Beto, tiba-tiba Beto datang dengan menunggangi tikus. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk menaiki tikus tersebut. Tapi ternyata di sini juga ada manajer Ezekiel. Lalu Amadeo mengusirnya menggunakan mesin sampah. Tapi di sini para pemain futsal dibawa oleh seseorang. Lalu Beto dan yang lainnya mengejarnya. Kemudian Beto meloncat ke mobil yang membawa para pemain futsal. Dan Beto meninggalkan jejak dengan menggosokkan rambutnya ke aspal. Miren, el pelo fue dejando la estela, sigámosla. Lalu tempat berganti, di pasar malam terlihat para pemain sedang digunakan untuk permainan tembak-tembakan. Dan Amadeo pun juga sudah sampai di sana. Lalu Kavi menemukan Beto dengan keadaan frustasi karena ia sekarang menjadi gundul. Lalu Amadeo membawa pemain yang dibuat untuk permainan tembak-tembakan pergi. Kemudian Kavi menemukan Malpas di atas roller coaster. Lalu ia berkata, "Di mana Malpari?" Dan Malpas menjawab kalau Malpari berada di atas. Kemudian Kavi dan Malpas menolong Malpari dengan cara menariknya. Tapi seketika roller coaster ini langsung rubuh. Karena sebenarnya Malpari digunakan menjadi paku untuk roller coaster ini. 1, 2, 3. Di tempat lain, Loco menemukan meja futsbalnya. Lalu Kavi dan yang lainnya juga menuju meja futsal. Sin brazos ni piernas, alguna chance tienen. ¡No! Mejor muerto que Bordeaux. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Darle la pelota a ustedes. ¡Vos a mí! No a mi hermana. Toda mi vida te tuve de ahí. Saat Kavi sedang bersenda gurau dengan Lisandro. A ver, muchacho, ¿cómo le decíamos a él? ¿Sabés cómo te decíamos? ¿A mí? No, a mí. ¿Es ese partido que jugamos como 3 horas seguidas? ¿Cómo? Me acuerdo como si fuera hoy. Todavía estaba bien. Tiba-tiba manajer Ezekiel datang dan membawa pemain yang masih berada di meja. Di tempat lain, Amadeo sedang mencopot pemain yang ia dapatkan. Tapi tiba-tiba Beto datang dengan menggunakan rambut barunya yang aneh dan mengoceh tak jelas. En el lado positivo, por eso el Beto se va. En el teatro no hay cero. Beberapa saat kemudian, Kavi dan yang lainnya juga datang dan melaporkan kalau pemain yang lainnya dibawa oleh manajer Ezekiel. Kemudian Amadeo mengambilnya dan mengumpulkan mereka bersama. Kemudian mereka bermain bola.
Tapi di sini Amadeo masih sedih karena ia sempat melihat Laura di bawah Ezekiel. Lalu Amadeo membajak mobil manajer Ezekiel dan berpura-pura menjadi sopirnya. No sé cómo se prende. No tiene llave, son todo botón. ¿Pero qué pasa con la ventana? Lalu menuju markas Ezekiel. Di dalam markas Ezekiel, ia sedang memamerkan kekuasaannya kepada Laura. Lalu si manajer datang dan memberikan para pemain football yang ia dapatkan kepada Ezekiel. Kemudian Ezekiel membawa Laura ke ruang laboratoriumnya dan mengenalkan semua hewan percobaannya. Por una patada mortal. ¿Te imaginas un botín con estas características? Lalu Ezekiel memasukkan para pemain ke tempat penggilingan. Di ruang laboratorium, Amadeo dan para pemain lainnya sedang mencoba menerobos laboratorium dengan cara memukulkan kepalanya ke pintu kaca. Tapi itu tak berhasil, lalu mereka melakukannya dengan bersama-sama dan pintu kaca pun pecah. Así no se hace. Di dalam laboratorium, Ezekiel mencoba menyakiti Laura. Lalu Amadeo datang dan mencoba menghentikannya, tapi ia malah dihajar Ezekiel. Lalu Laura yang juga berada di situ terlempar ke meja sistem dan membuat semua binatang laboratorium lepas dan membuat kekacauan. Dan di sini para pemain football berhasil keluar dari penggilingan dengan selamat, walaupun Kavi dan Lisandro nyaris masuk penggilingan. Kemudian salah satu bot pemain football terjatuh yang membuat percikan api sehingga laboratorium pun meledak. Setelah itu para wartawan mewawancara Ezekiel tentang kejadian itu. Pada tengah wawancara, Amadeo pun datang dan mengatakan kalau Ezekiel pernah kalah sekali dengannya. Kemudian Ezekiel menantang Amadeo untuk bertanding sepak bola dan Amadeo pun menyetujuinya. Kemudian Amadeo mengajak warga kota yang bisa bermain bola, tapi tak ada yang mau. Kemudian Amadeo mengajak warga seadanya, mulai dari gembel, pastur, penjaga bar, begitu juga pencuri, polisi, dan lainnya. Compraron Sportivos Desamparados, demolieron la cancha y pusieron un maxi. Singkat cerita, tibalah saat pertandingan. Amadeo dengan tim seadanya melawan Ezekiel yang merupakan superstar sepak bola. Preso, Whirlpool, Indifferente di Schengen, l'Escorbù Gourmet Food. Galingo de Mósteres Ferrero, el cura párroco Padre José Leguizamont, su comisario Bautista Pisano, Hormona Domínguez y Amadeo. ¿Qué hace? Ni idea, pero lo hace Para Hormona Domínguez que está papando mosca. Doble eje. Pada awal game, tim Amadeo langsung kebobolan dalam waktu setengah menit. La San Pietro picas ahí de frente para Van der Lubin. ¡La tengo! Ferrero para el Laucha que tiene terreno libre. ¡Vamos! No me hacen caso, no me hacen caso. Toda la semana preparando el partido y mirá cómo... Kemudian ia kebobolan lagi sehingga skor menjadi 2-0. Kemudian manajer Ezekiel memintanya untuk mengepur tim Amadeo karena penonton tidak menyukai pertandingan terlalu mudah. Lalu, para pemain football masuk ke dalam lapangan untuk membantu Amadeo, sehingga membuat pemain tim Ezekiel menjadi berantakan. Avanza contra dominada y agárrense, prepara el disparo, agárrense, impresionante. Doble que le pega. ¡Vamos el balón del oro! Lo alto que llegamos. ¡Prepara el enfrentazo! ¿Pero qué pasó?
Kemudian dengan bantuan Loco, Amadeo pun bisa mencetak gol. ¿Estás bien, cordobés? El horror, hermano. El horror. Dan parahnya, bahkan bola bisa bergerak sendiri di sini. Lalu saat Amadeo terjatuh, ia melihat Kavi. Dan Kavi berkata kalau ia membantu Amadeo. Tapi Amadeo menolaknya dan dia menginginkan pertandingan jujur. Lalu Kavi dan lainnya pun keluar lapangan. Saat pertandingan dimulai lagi, tim Amadeo semakin tertata. Dan akhirnya tim Amadeo berhasil mencetak gol dan membuat skor 2-2. Kemudian di sini Amadeo akan menendang kembali ke arah gawang, tapi tidak gol karena terkena tiang gawang. Lalu dengan curangnya Ezekiel menendang kaki Amadeo dan merebut bolanya. Lalu ia menuju gawang tim Amadeo, tapi di sini dengan tertatih-tatih Amadeo mengejar Ezekiel. Tapi pada akhirnya Ezekiel mampu membuat gol. Lalu pertandingan pun selesai dan Amadeo bersedih karena ia kalah. Lalu Laura mendatanginya dan menghiburnya. Dan para penonton menyoraki Amadeo walaupun ia kalah. Dan film pun kembali ke Amadeo dewasa yang sedang berdongeng pada anaknya. Lalu anaknya bertanya, apa memang bisa pemain futsal bergerak? Lalu Amadeo menjawab, percayalah, lalu ia pergi. Kemudian si anak mengejar Amadeo yang berada di gudang, dan di sana para pemain futsal sedang bermain. Lalu Amadeo dan anaknya menonton pertandingan itu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa